Dalam kasus ini rasanya sangat sulit untuk mencari pakar bahasa ataupun orang yang bisa membela Edi Mulyadi. Karena apa? Ya karena kesalahannya ini sudah sangat fatal dan gamblang. Makanya tidak heran jika PKS kemudian ini cepat-cepat cuci tangan. Ya, jumpa lagi dengan saya Yusuf Muhammad. Ada kabar yang mengejutkan baru-baru ini. Kabar tentang apa itu? Ya, mulai dari kabar soal diusirnya Haikal Hasan dari kota Malang. Kemudian baru-baru ini kabarnya ada yang sedang susah tidur karena ketakutan. Ya, mungkin ada yang sering mendengar peribahasa, mulutmu adalah harimaumu. Artinya apa? Artinya perkataan bisa menjadi senjata tajam yang sangat mematikan, sehingga dapat menyakiti orang lain apabila itu tidak dijaga. Dan nampaknya perkataan seorang caleg gagal dari partai PKS bernama Edi Mulyadi kemarin ini telah menjadi senjata makan tuan bagi dirinya. Ya, meskipun dia baru-baru ini sudah meminta maaf, dia juga telah mengklarifikasi atas ucapannya yang diduga telah menghina masyarakat Kalimantan. Tapi pertanyaannya, apakah cukup hanya dengan minta maaf kemudian masalah akan selesai? Oh, tidak. Tunggu dulu, bos. Ya, menurut saya tidak semudah itu. Karena apa? Karena sudah banyak yang melaporkan dia kepada pihak kepolisian. Ya, kecuali kalau laporannya itu dicabut, ya itu akan beda lagi ceritanya. Lagian, kalau menurut Fadlizon, kalau ada orang yang sudah meminta maaf karena kesalahannya, selanjutnya apa? Ya, selanjutnya harus diproses hukum, bener gak? Kan itu kata Fadlizon. Ya, mungkin Edi Mulyadi selama ini merasa paling hebat, merasa paling pintar, sehingga mulutnya dengan bebas bisa mencaci maki dan menghina semua orang yang dianggap tidak sepaham dengan pemikirannya. Ya, sekarang coba perhatikan saja, setelah sebelumnya dia dilaporkan ke polisi oleh kader Partai Gerindra karena telah menyebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto adalah macan yang jadi mengeong. Kemarin, dia juga telah dilaporkan oleh Forum Pemuda Lintas Agama dan beberapa organisasi lainnya karena telah menyebut Kalimantan adalah tempat jin buang anak, coba. Lah, itu kan parah sekali. Nah, tapi biar lebih jelas ya, silakan simak terlebih dahulu cuplikan video Edi Mulyadi yang dianggap telah menghina Prabowo berikut ini. Masa gini aja gak ngerti sih? Masa Menteri Pertahanan kayak begini aja gak ngerti sih? Menteri Pertahanan ini Jenderal Bintang 3 macan yang menjadi kayak mengeong, gak ngerti begini aja. Ini sih bicara soal kedaulatan negara, bos. Gila, gebleknya kelewatan gitu loh. Ini mereka yang tinggal semua. Saat dibutuhkan tinggal kasih, siap. Selesai nih kita Indonesia. Gimana? Setelah menonton video barusan, parah sekali kan pernyataan seorang Edi Mulyadi ini? Nah, kalau menurut saya, hal ini memang sudah sepatutnya untuk dilaporkan kepada pihak kepolisian. Nah, masa ya Menteri Pertahanan sampai digeblek-geblekan seperti itu coba? Ya, misal kalau mau mengkritik, ya silakan saja. Ini kan negara demokrasi. Beda persepsi, ya silakan saja. Tapi kritik itu yang membangun dan berbasis dengan data. Jadi bukan hanya mencaci maki seperti itu. Katanya dia ini seorang wartawan senior, tapi kok ngomongnya model begitu coba? Nah, yang berikut ini adalah video yang juga beredar luas di media sosial terkait ucapan Edi Mulyadi. Katanya Kalimantan adalah tempat jin buang anak. Dia juga menyebut soal kuntilanak, genderuwo, dan monyet yang kemudian itu jadi bahan ketawaan oleh kawan-kawannya. Nah, berikut ini cuplikan videonya. Bisa memahami nggak? Ini ada sebuah tempat elit, punya sendiri, yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak. Nah, jika kita melihat cuplikan video yang beredar luas di media sosial barusan, maka sudah dapat dilihat poin-poin mana saja yang provokatif diucapkan oleh seorang Edi Mulyadi.
Sungguh kasihan sekali Edi Mulyadi dengan statement-statement murahannya kalau menurut saya. Mungkinkah ini yang dinamakan sudah jatuh tertimpa tangga? Jujur saja ya, saya jadi bertanya-tanya, apa jangan-jangan dalam pikiran seorang Edi Mulyadi, Pulau Kalimantan itu adalah pulau yang hanya dipenuhi oleh hutan belantara dan hewan-hewan liar saja? Bok ya, pemikirannya jangan primitif seperti itu. Padahal banyak masyarakat dan saudara-saudara kita yang tinggal di sana. Dan asal tahu saja ya, tanah Borneo, Kalimantan adalah termasuk salah satu yang menjadi penyumbang devisa terbesar bagi negara kita Indonesia. Nah, itu harus dicatat. Lah sekarang pertanyaannya, Edi Mulyadi dan PKS sudah menyumbang apa saja untuk negara kita? Terus kemudian HTI dan FPI sudah menyumbang apa saja? Mereka sejauh ini hanya menyumbang masalah. Makanya tidak heran apabila mereka ini kemudian dibubarkan oleh pihak pemerintah. Ya mungkin mereka juga belum tahu bahwa 10 kota terbesar di Kalimantan itu ada. Seperti kota Samarinda, kemudian kota Balikpapan, kemudian kota Banjarmasin, kemudian kota Pontianak, kemudian kota Palangkaraya. Terus apalagi? Ada juga kota Singkawang, kemudian kota Banjarbaru, kemudian kota Bontang, kemudian kota Tarakan, dan yang terakhir adalah kota Tanjung Selor. Nah, dari semua itu ada penduduknya, ada masyarakatnya. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mengatakan hanya monyet yang mau tinggal atau beli properti di Kalimantan sana, maka itu jelas-jelas adalah sebuah bentuk penghinaan. Dan itulah yang dilakukan oleh gerombolan Edi Mulyadi dan kawan-kawannya kemarin itu. Ya, saya paham sekali kok maksud Edi Mulyadi dan orang-orang yang duduk di samping kanan maupun samping kirinya itu. Mereka selama ini kan sering sekali tidak setuju apapun kebijakan yang dilakukan oleh pihak pemerintahan Jokowi saat ini. Mereka mau menentang keputusan pemerintah saat ini terkait rencana pemindahan ibu kota baru Nusantara. Tapi sayang, yang ada mereka malah menghina masyarakat Kalimantan. Dan akhirnya apa? Ya akhirnya mereka ini panik dan susah tidur. Tapi melihat yang seperti ini ya, memang sudah tidak mengherankan lagi kalau menurut saya. Karena apa? Karena memang selama ini kerjaan mereka ya sering menghina, sering mencaci maki. Sekarang kalau nggak percaya ya, coba masuk ke grup-grup WA yang isinya kelompok mereka. Dapat dipastikan isinya banyak sekali berita-berita sampah, berita hoax, fitnah, propaganda, provokasi, dan caci maki. Padahal mereka inilah kelompok yang suka merasa dirinya paling beriman dan agamis. Tapi kalau dilihat dari kelakuannya, kenapa sepertinya mereka ini banyak kelakuannya yang bau amis coba? Ya, saya katakan seperti ini karena memang saya sudah pernah mencoba untuk masuk ke grup-grup WA dan Telegram kelompok mereka itu. Dan isinya memang banyak sekali sampah, berita-berita hoax. Nah, mungkin masih ada yang ingat dulu ketika Presiden Jokowi pernah mengenakan pakaian adat daerah tertentu, Jokowi ini langsung dihina oleh para oposan barisan sakit hati di media sosial. Masih ingat kan kejadian itu? Ya, contohlah ketika Jokowi mengenakan pakaian adat suku Baduy. Jokowi ini kemudian dihina, padahal masyarakat Baduy sendiri sangat bangga karena pakaian adat mereka dipakai oleh Presiden RI. Dan itu adalah sekaligus sebagai bentuk penghargaan serta penghormatan terhadap adat masyarakat suku Baduy. Coba bayangkan, Presiden mengenakan pakaian adat daerah, tapi malah dicaci maki dan dihina oleh barisan sakit hati coba. Lah ini kan parah sekali, bener gak? Ya saya paham, saat itu mungkin maksud mereka mau menghina Jokowi. Tapi ternyata jatuhnya malah mereka menghina pakaian adat daerah yang dikenakan oleh Jokowi. Akhirnya apa? Ya akhirnya masyarakat adat yang dimaksud itu marah lah. Marah karena apa? Ya marah karena mereka tidak terima Presiden Jokowi yang memakai pakaian adat Baduy tersebut ini kemudian dihina-hina dan dicaci maki oleh mereka. Dan nampaknya apa yang dilakukan oleh Edi Mulyadi dan kawan-kawannya kemarin ini sama dengan apa yang dulu dilakukan oleh barisan sakit hati lainnya. Edi Mulyadi dan kawan-kawannya sepertinya tidak pernah mau belajar dari pengalaman di kasus-kasus sebelumnya.
Makanya dengan mudah mulut mereka ini kemudian menghina masyarakat Kalimantan, sehingga masyarakat Kalimantan ini kemudian ramai-ramai mengecam keras Edi Mulyadi. Dan sekarang bukan hanya masyarakat Kalimantan yang marah akibat ucapan dari caleg gagal PKS bernama Edi Mulyadi, tapi seluruh masyarakat Indonesia yang waras terutama ini juga marah dan tidak terima. Dan dari kejadian semua ini rupanya PKS pun mulai cuci tangan coba. Ya, jadi PKS kemarin ini menyatakan bahwa Edi Mulyadi bukanlah anggota struktural partai dan apa yang disampaikan oleh Edi Mulyadi ini tidak ada kaitannya dengan PKS, begitu katanya. Nah, melihat yang seperti ini, jujur saja saya jadi kasihan dengan yang namanya Edi Mulyadi. Ibarat sepasang kekasih, mereka sudah pacaran sejak lama, mereka sudah senang-senang berdua bersama, tapi giliran pasangannya punya masalah, dia malah ditinggalkan begitu saja coba. Nah, ini kan parah sekali. Ya, mungkin inilah yang dinamakan habis manis sepadi buang. Dan kalau diperhatikan ya, kasus penghinaan yang dilakukan Edi Mulyadi dan kawan-kawannya ini bukanlah sebuah kesalahpahaman dalam sisi komunikasi. Beda dengan kasus-kasus seperti yang dilakukan oleh Arteria Dahlan dan juga kasus Ahok pada tahun 2017 lalu. Dalam kasus ini rasanya sangat sulit untuk mencari pakar bahasa ataupun orang yang bisa membela Edi Mulyadi. Karena apa? Ya karena kesalahannya ini sudah sangat fatal dan gamblang. Makanya tidak heran jika PKS kemudian ini cepat-cepat cuci tangan. Ya, sekarang semua juga sudah tahu lah akibat perilaku Edi Mulyadi yang vulgar dan rasis seperti itu, maka tentu hal tersebut dapat merugikan PKS. Nah, sekedar mengingatkan kembali bahwa Edi Mulyadi sebelumnya ini juga pernah dilaporkan kepada pihak kepolisian terkait kasus kematian 6 laskar FPI. Jadi, dia ini dilaporkan karena diduga telah melakukan liputan dengan berita bohong. Tapi sayangnya sejak tahun 2020 hingga saat ini kasusnya belum juga ada kejelasan. Ya, mungkin di kasus sebelumnya Edi Mulyadi ini masih bisa lolos dari jeratan hukum karena sembunyi di balik undang-undang pers. Nah, tapi bagaimana dengan kasusnya yang sekarang? Apakah dia ini masih akan lolos atau justru akan meringkuk di dalam tahanan? Ya, kita lihat saja nanti bagaimana kelanjutan di episode Okedum selanjutnya. Ya, saya kira demikian dulu opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya, mari kawal terus kasus ini dan jaga NKRI. Ingat, jangan pernah membiarkan siapapun untuk menghina suku maupun adat budaya bangsa yang kita miliki. Saya tentu sangat berharap agar pihak kepolisian bisa segera menangkap Edi Mulyadi yang telah dianggap melukai saudara-saudara kita di Kalimantan sana. Ya, saya pikir itu. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya.